Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah perjumpaannya dengan Kristus, Paulus pergi ke tanah Arab selama beberapa tahun untuk merefleksi pengalaman spiritual dan panggilannya. Setelah itu Paulus kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan Rasul Yakobus, Petrus, dan Yohanes, yang kemudian menerima kerasulan Paulus dan mendukung panggilan Paulus untuk memberitakan Injil pada bangsa-bangsa non-Yahudi, dengan memberikan pesan agar Paulus tetap mengingat orang miskin dalam setiap pelayanannya. Ini kita bisa baca di Galatia 2 ayat 9 dan 10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Yang dimaksud dengan orang miskin di ayat ini adalah jemaat Kristen di Yudea, yang sedang menderita dan sangat berkekurangan secara materi. Dan Paulus memang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kebutuhan mereka. Paulus menyadari dana adalah hal yang diperlukan untuk efektivitas pelayanan tersebut. Karena itu Paulus giat menggalang dana bantuan dari gereja di Galatia, Asia, Makedonia, dan Akaya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Rasul memperhatikan kebutuhan jemaat secara holistik atau menyeluruh, bukan hanya memperhatikan kebutuhan spiritual, tetapi juga jasmani atau materi. Dan sikap seperti ini harus juga kita miliki. Ini merupakan satu bentuk kesatuan tubuh Kristus yang saling menopang dengan kasih dalam tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara, sekitar kita banyak orang membutuhkan pertolongan. Selain mendukung dengan doa, mari lakukan sesuatu yang bisa langsung meringankan beban mereka. Salah satunya dengan menyisihkan dana. Selain secara langsung menolong, tentu kita juga harus menyiapkan yang terbaik dan memberikan persembahan ketika kita beribadah di gereja. Karena persembahan juga bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, melalui persembahan ketika kita diberkati Tuhan, kita menyatakan syukur bahwa Allah itu setia. Tapi ada waktunya, waktu kita mau memberi, justru saat itu kita dalam keadaan tidak berlebih. Namun kalau kita tetap memutuskan untuk memberi, kita sedang belajar percaya pada Tuhan yang pemeliharaannya sempurna atas hidup kita. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita, kembangkan sikap murah hati dan berbelas kasih pada saudara seiman. Mari ambil bagian di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.